Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah, kita sekarang berada di area Arafah. Banyak hal yang mungkin ingin disampaikan di Arafah, tapi tak usah banyak-banyak. Nanti lama kali kita sini kan. Jadi singkat-singkat saja. Arafah itu sebuah tempat yang para ulama berbeda pendapat sih terkait dengan kenapa area ini disebut Arafah. Jadi ada batasnya. Ya, ada batasnya. Sebagian ulama mengatakan yang pertama, Arafah itu diambil dari kata Arafah ya'rifu, artinya diketahui. Dahulu tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan tempat ini untuk wukuf, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mengajak Nabi Ibrahim menentukan lokasi Arafah ini, batas dari timur mana, dari barat mana, selatan mana, utara mana. Setiap kali Jibril mengatakan ini batasnya, Arafta, apakah kamu sudah tahu? Ibrahim mengatakan, ya, Araftu. Dari sini batasnya, Arafta, apakah kamu sudah tahu? Ya, saya sudah tahu. Sehingga dikenallah daerah ini dengan sebutan apa? Arafah. Ini sebagian pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan, karena ini area perkumpulan manusia di musim haji, maka disebutlah tempatnya Arafah. Arafah itu diambil kata Arafah ya'rifu, tadi artinya saling mengenal. Karena di tempat ini kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji datang dari segala penjuru negara, dan di sini mereka berkumpul, dan di sini mereka akan saling kenal mengenal. Ya, sama seperti kita, tempat kita beda-beda, di Arafah kita saling kenal kan jadinya. Seperti keluarga kita. Sebahagian lagi berpendapat Arafah itu disebut Arafah karena dulu konon ceritanya di tempat inilah nenek moyang kita Adam dan Hawa bertemu kembali setelah diturunkan dari surga. Konon ceritanya Hawa diturunkan dari surga berpisah dengan Nabi Adam. Nabi Adam di India, Hawa di Jeddah katanya. Mereka mencari antara satu dengan yang lain sampai akhirnya ketemu di daerah ini, maka daerah yang dikenal dengan apa? Sebutan Arafah. Karenanya ada pendapat dan keyakinan yang tidak benar. Konon kata mereka, kalau kita belum punya pasangan, pergi ke Arafah, apalagi ke bukit namanya Jabal Rahmah, kemudian di situ tulis saja namanya, katanya akan dapat apa? Akan dapat jodoh. Ini keyakinan tidak benar, jangan kamu lakukan ya, bahaya. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Hawa tidak ketemu dan saling mencari, akhirnya ketemu di tempat ini ceritanya, tapi itu setelah 250 tahun. Jadi tulis saja kalau kamu ingin cari jodoh di situ, nanti ketemunya setelah berapa? 250 tahun. Makanya yang seperti ini tak usah dipercaya, tapi berdoalah di sisi Ka'bah sambil menangis, semoga Allah anugerahkan pada kita jodoh yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini tempat tidak ada nilai ibadah pun di sini kecuali nanti di hari wukuf. Karenanya kita akan jelaskan napak tilas haji dari tanggal berapa dimulai sampai di akhir tanggal berapa. Haji merupakan rukun Islam yang betul nih, yang keberapa? Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat ya. Yang kelima ya. Rukun ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Dimulai ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah, di mana para jamaah haji mulai kembali berihram dari tempat mereka masing-masing. Kalau hajinya haji tamattu, kemudian berangkat ke Mina tanggal 8, kemudian mabit di Mina. Ya, tanggal 8 malam tanggal 9 mereka mabit di Mina. Kemudian di tanggal 9-nya, di hari Arafahnya, mereka bergerak menuju tempat ini untuk melaksanakan wukuf. Ya. Dimulai kapan? Setelah zawal. Mereka mengerjakan salat zuhur dan asar jamak takdim, kemudian setelahnya wukuf sampai tenggelam matahari. Berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT. Tatkala matahari sudah tenggelam, berarti masuk tanggal 10, maka jamaah meninggalkan Arafah bergerak menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, jamaah mengerjakan salat maghrib dan isya jamak takhir. Kemudian setelahnya
istirahat. Paginya mengerjakan sholat subuh, tatkala suasana agak terang, sudah mulai terang sebelum terbit matahari, maka jamaah bergerak meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Tanggal 10, ya, tanggal 10 berarti hari raya. Maka di Mina mereka melempar jumrah Aqabah, 1 jumrah dilempar dengan 7 butir batu, melempar dengan membaca setiap lemparan Allahu Akbar. Kemudian setelahnya mereka menyembelih. Kemudian di hari itu juga mereka tahallul, potong rambut. Kemudian juga kalau bisa di hari itu mereka akan melakukan tawaf ifadah. Itu tanggal 10. Kemudian masuk malam tanggal 11. Kemudian tanggal 11 malam tanggal 12. Kemudian malam tanggal 13 jamaah mabit di Mina. Tanggal 13 ini setiap harinya di siang hari mereka melempar setiap harinya 3 jumrah sampai tanggal 13 lemparan terakhir. Maka siapa yang hendak meninggalkan kota Mekah maka jamaah melaksanakan tawaf wada, karena hukumnya wajib dalam haji. Berarti haji dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 6 hari. Kalau umrah berapa hari? Tergantung paket itu. Tergantung paket. Ya, tergantung paket. Ada yang 13 hari, tapi sebenarnya umrohnya hanya beberapa jam saja. Ya, dia hanya ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Ya, ini alhamdulillah telah kita laksanakan. Ada yang mau badal umroh? Ada yang mau umroh 2 kali atau ingin membadalkan? Ada? Enggak ada ya? Ada. Makanya ikut ke Taif. Sentuhan halus untuk berangkat ke Taif, dan insyaallah kita akan jelaskan apa yang ada di Taif, sejarah nabi-nabi, sirah nabawiyah, untuk menambah wawasan ilmiah kita. Karena sudah sampai sini kalau ke Taif kayaknya kurang lengkap. Ya sebenarnya saya tidak maksa, tapi saya khawatir kalau sudah pulang tidak ke Taif, nanti Bapak Ibu susah tidur teringat-ingat Taif. Baik, demikian para jemaah, ini Arafah, dan semoga Allah SWT mudahkan kita bisa berangkat di tanggal 9 Dzulhijjah di sini. Wukuf di sini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang wukuf di hari itu Allah akan banggakan mereka di hadapan para malaikat, dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Demikian para jamaah, kalau ada yang ingin ke Jabal Rahmah silahkan, akan diantar, tapi jangan coba-coba menulis apapun. Jangan kotori ibadah umrah kita dengan hal yang tidak benar ya. Karena kalau berani ditulis nanti 250 tahun. Dan jangan ada yang ngambil pasir, jangan ada yang ngambil batu-batunya. Ya. Kalau mau berdoa jangan di sini, berdoa di Makkah, di tanah haram, berdoa di Masjidil Haram. Ini tempat mulianya hanya tanggal 9 saja. Selain tanggal 9 kita hanya ziarah, jalan-jalan saja di sini untuk bisa menikmati pemandangan area Arafah. Demikian para jemaah yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ke Jabal Rahmah?